sini saya menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem presidensial berubah menjadi parlementer. Yang kedua, fungsi KNIP jadi fungsi parlemen oleh maklumat wakil presiden. Ini saya menjelaskan tentang yang pertama, sistem presidensial berubah menjadi parlementer. Sistem pemerintah yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Penerapan sistem parlementer berupa dari usulan BPKNIP mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Usulan BPKNIP tersebut disampaikan melalui maklumat BPKNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 tentang perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Selanjutnya, usulan tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno dengan keluarkannya maklumat pemerintah pada 14 November 1945. Yang kedua ada fungsi KNIP jadi fungsi parlemen oleh maklumat wakil presiden. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP pada masa itu. KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden. Akan tetapi sejak wakil presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat wakil presiden itu tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Fungsi KNIP berubah menjadi majelis legislatif. Fungsi legislatif KNIP tersebut berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Selanjutnya pada 14 Januari 1946, pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Kabinet Nasir resmi menjalankan pemerintahannya pada 6 September 1950. Yang kedua adalah Musiman. Kabinet Musiman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Akan tetapi Kabinet Musiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Yang keempat adalah Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali Sastroamidjojo I pelantikan dilaksanakan pada 30 Juni 1953. Dan berikutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Yang berikutnya ada Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet baru. Kabinet Ali Sastroamidjojo dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda Karya. Kabinet Karya dilantik pada April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kanawik Habib, tokoh yang terdiri berasal dari kalangan partai politik. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem kepartean. Pada tanggal 31 Agustus 1945, PNI dibatalkan karena banyak penolakan memasuki masa demokrasi.
liberal ditetapkan sistem multipartai. Punya masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan dapat perundingan finansial, Biro Perancang Keuangan, yang ketiga rencana pembuangan 5 tahun RPLT, yang kebijakan dapat gerakan banteng, nasionalisasi perusahaan asing, dan terakhir sistem ekonomi alih-jajar. Berikutnya kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Dibentuknya konstituante adalah untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru, namun belum berhasil karena banyak perdebatan dan perselisihan, akan tetapi yang kemudian dibubarkan oleh Insinyur Soekarno pada 5 Juli 1959. Berikutnya adalah pemilihan umum 1945. 29 September 1955 untuk memilihnya Parlemen DPR. Yang kedua, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pada 24 Maret 1956, hasil pemilu DPR dilantik oleh Insinyur Soekarno. Dan terakhir pada 16 Juli 1956 hasil pemilu konstituante diumumkan. Yang terakhir adalah masa demokrasi liberal, masalah ekonomi. Yang pertama, hiperinflasi. Yang kedua, blokade ekonomi negara. Yang terakhir, kekurangan kas negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.